Akhirnya PBNU melarang para Habib Alwi mengaku sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW karena dianggap telah menyalahgunakan kemuliaan Rasulullah SAW, sehingga para Habib Alwi dilarang mengaku-ngaku sebagai dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW atau mengaku-ngaku sebagai cucunya Nabi Muhammad SAW. Siapapun orangnya yang mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW atau mengaku-ngaku sebagai cucunya Nabi Muhammad SAW, maka dikhawatirkan akan menyalahgunakan kemuliaan Rasulullah SAW. Akhirnya PBNU melarang para Habib Alwi mengaku sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW karena dianggap telah menyalahgunakan kemuliaan Rasulullah SAW, sehingga para Habib Alwi dilarang mengaku-ngaku sebagai dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW atau mengaku-ngaku sebagai cucunya Nabi Muhammad SAW. Siapapun orangnya yang mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW atau mengaku-ngaku sebagai cucunya Nabi Muhammad SAW, maka dikhawatirkan akan menyalahgunakan kemuliaan Rasulullah SAW. Karena dengan mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah Nabi, mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, atau mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, kemudian dipakai untuk bangga-banggaan di atas panggung ceramah, kemudian mengaku-ngaku saya ini cucu Nabi, saya ini dzurriyyah Nabi, saya ini keturunan Nabi, maka Anda semua harus menghormati saya, memuliakan saya, dan seterusnya. Itu adalah salah satu bentuk penyalahgunaan kemuliaan Rasulullah SAW. Apalagi mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah Nabi, atau mengaku sebagai cucu Nabi, atau mengaku sebagai keturunan Nabi, kemudian dipakai untuk dawir meminta uang kepada masyarakat kaum muslimin. Ini juga sebagai salah satu bentuk menyalahgunakan kemuliaan Rasulullah SAW. Nah, bentuk-bentuk penyalahgunaan kemuliaan Rasulullah SAW ini telah dilarang oleh NU. Bahkan NU tidak akan mentolerir sama sekali. Dan ini resmi pelarangan ini diterbitkan oleh NU di dalam surat instruksinya. Di dalam surat instruksi nomor 3975 garing BB.02-08-08-067-09/06/2025. Nah, surat instruksi ini ditandatangani oleh 4 pengurus inti dari PBNU, yaitu yang ditandatangani oleh yang pertama oleh Rais Am PBNU Ki Haji Miftahul Akhyar. Kemudian yang kedua ditandatangani oleh Khatib Am PBNU, yaitu Ki Haji Ahmad Said Asrori. Kemudian yang ketiga ditandatangani oleh Ketua Umum PBNU Ki Haji Yahya Khalil Thaquf. Kemudian yang keempat ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal PBNU Haji Saifullah Yusuf. Surat instruksi ini diterbitkan pada hari Senin tanggal 2 Juni tahun 2025. Jadi surat instruksinya sama nih, sama yang ditanggapi, ditafsiri oleh banyak kalangan yang berbeda-beda. Tetapi kalau kita cermati, kita telaah, salah satu isinya adalah berbunyi begini: NU tidak dapat mentolerir sikap, perilaku dan ucapan siapapun
Jadi NU tidak dapat mentolerir sikap, perilaku, dan ucapan siapapun dan dari pihak manapun yang menyimpang dari nilai-nilai syariat. Ini 1 poin. Kemudian menyimpang dari adab, ini 2 poin. Serta persatuan dan kesatuan bangsa, ini yang poin ketiga. Kemudian selanjutnya lebih-lebih dengan menyalahgunakan kemuliaan Rasulullah SAW. Dan inilah yang perlu kita bahas, kita kupas. NU tidak dapat mentolerir sikap. Jadi sikap apapun nih bentuknya, perilaku dan ucapan siapapun dan dari pihak manapun. Pihak manapun yang menyalahgunakan kemuliaan Rasulullah SAW, maka tidak akan ditolerir oleh NU, lebih-lebih oleh PBNU. Nah, surat edaran ini kan dikirimkan kepada seluruh pengurus PWNU, pengurus wilayah setingkat provinsi se-Indonesia. Kemudian juga dikirimkan kepada seluruh pengurus wilayah cabang. Cabang itu setingkat kabupaten dan kota. Dan juga PCI, pengurus cabang istimewa seluruh dunia. Jadi masing-masing negara di seluruh dunia ini yang ada kepengurusan NU-nya disebut PCI, pengurus cabang istimewa. Dari seluruh dunia sudah dikasih surat instruksi bahwa NU tidak akan mentolerir siapapun yang menyalahgunakan kemuliaan Rasulullah SAW. Dan orang yang disebut menyalahgunakan kemuliaan Rasulullah SAW ini adalah orang yang mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah Nabi. Mengapa? Karena kalau misalnya nih ada orang yang ngaku-ngaku sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, kemudian dianggap menyalahgunakan kemuliaan Rasulullah, ya tidak bisa. Nggak bisa kalau hanya mengaku sebagai umatnya Nabi. Misalnya nih seluruh warga NU dengan bangganya mengaku sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Apakah itu bisa diartikan menyalahgunakan kemuliaan Rasulullah? Ya tidak bisa. Jadi kita ini kan harus bangga sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita dianggap menyalahgunakan kemuliaan Rasulullah, nggak bisa ndak. Kalau untuk urusan umat itu nggak bisa. Tetapi kalau mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah Nabi, atau mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, atau mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, itu bisa dianggap menyalahgunakan kemuliaan Rasulullah SAW. Apalagi ada ucapan, ya perilaku dari pihak manapun atau dari siapapun yang menyimpang dari nilai-nilai syariat. Nah, nilai standar syariat itu seperti apa? Apakah harus bersandarkan Quran hadis atau kitab-kitab para ulama ahli fikih atau bagaimana? Nah, kemudian adab, kemudian cerita-cerita khurafat itu apakah menyimpang dari nilai-nilai syariat? Dan persatuan kesatuan bangsa. Nah, orang-orang yang mengaku bahwa Indonesia ini miliknya Aulia Tarim, pintunya wali-wali Tarim, apakah itu bukan termasuk orang yang akan memperkeruh persatuan dan kesatuan bangsa? Demikian juga orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi, dzurriyyah Nabi atau keturunan Nabi Muhammad SAW. Jelas-jelas itu kalau dipakai untuk dawir-dawiran, untuk sombong-sombongan, telah menyalahkan kemuliaan Rasulullah SAW.